Ya, halo guys. Gue hari ini mau bagi sedikit eh, sharing ya tentang anak-anak di sebuah keluarga disfungsional gitu ya. Jadi ada beberapa teman tuh yang bertanya, kenapa Bang kalau misalnya anaknya tunggal lahir di keluarga yang disfungsional, misalnya orang tuanya salah satunya narsistik, itu biasanya mereka jadi golden child, anak emas, atau dia jadi anak scapegoat ya. Karena kan nggak ada dua orang kan gitu kan. Oke, mari kita bahas sedikit tentang ini ya. Jadi jawabannya adalah jadi dua-duanya ya. Tapi dua-duanya itu tidak seperti yang kita kenal sebelumnya ya. Jadi gini guys ya, kalian harus lihat dari sisi yang keluarga disfungsional yang biasa. Kan ada anak scapegoat, ada anak golden child ya. Ingat, biasanya perlakuan kepada mereka itu konsisten. Konsisten itu dalam arti begini. Kalau anak golden child itu biasanya selalu ditinggikan kan. Nah, mereka selalu dimanja gitu ya, selalu diangkat gitu ya, selalu dianggap benar gitu misalnya, selalu dianggap bahwa mereka nggak akan melakukan kesalahan. Itu konsisten tuh, selalu dilakukan seperti itu. Anak scapegoat juga konsisten, tapi konsisten direndahkan, selalu dianggap tidak berguna, ya, dicap cari-cari kesalahannya, selalu jadi sasaran untuk kambing hitam misalnya. Itu kan semua sama-sama konsisten, ya. Nah sekarang kalau anaknya tunggal, ya, ini biasanya gini guys. Sang narsistik itu biasanya dari awal dia akan mencoba mengontrol penuh si anak tunggal ini. Biasanya anak tunggal ini akan jadi prototipenya dia, ya, dalam arti dia mengontrol penuh ya keseluruhan hidup dari si anak ini. Nah, dalam posisi ini ya biasanya kalau anaknya menurut ya, dia akan menjalani kehidupan seperti golden child ya atau anak emas. Tetapi yang jadi masalah adalah kan sebenarnya setiap orang itu kan punya keinginan sendiri gitu ya, dan ketika kamu jadi anak-anak pasti ada hal-hal di mana kamu tuh pingin punya keinginan sendiri ya, meluapkan apa yang menjadi keinginanmu sendiri. Nah inilah yang jadi masalah ketika ya seorang anak tunggal itu meluapkan keinginannya untuk tidak menuruti keinginan si narsistik, dia akan langsung ditwist, diperlakukan seolah-olah dia adalah anak scapegoat. Jadi gini guys, ya, gampangnya adalah anak tunggal itu akan mengalami transformasi yang sangat ekstrim dari golden child menjadi scapegoat dan kemudian menjadi golden child dan menjadi scapegoat lagi. Kalau di keluarga disfungsional yang biasa, itu konsisten kan, golden child terus, scapegoat terus. Kalau anak tunggal itu mereka harus mengalami itu tuh secara ekstrim, ya, berbalik-balik gitu. Dan ini sebenarnya jauh lebih mengerikan kan sebenarnya. Dalam arti begini, anak-anak tunggal ini biasanya mereka mengalami kebingungan dalam hidup mereka gitu ya. Karena orang tuanya itu bersikap kepada mereka tuh nggak konsisten. Kadang baik banget, kadang menjadi sangat jahat. Ya, dan ini membuat mereka anak-anak ini punya ketakutan luar biasa untuk berbuat salah atau mengungkapkan apa yang mereka mau. Karena mereka punya trauma mendalam ketika misalnya mereka mengungkapkan yang mereka mau yang tidak sesuai dengan si narsistik mau, mereka harus menerima perlakuan yang sangat ekstrim dari sebelumnya, ya. Nah, kalau kalian lihat ya guys, ini sebenarnya ya menjelaskan kenapa biasanya anak sulung ya, walaupun ini nggak selalu, tapi biasanya anak sulung itu punya kemiripan yang sangat dekat dengan orang tuanya yang narsistik itu, ya. Kenapa? Karena anak sulung itu dia kan pernah jadi anak tunggal, ya kan? Jadi ketika dulu dia jadi anak tunggal sebelum adiknya lahir, mereka tuh dijadikan prototipe ya, benar-benar dikontrol penuh oleh si orang tua narsistik gitu. Nah, tapi nggak selalu, karena biasanya kalau misalnya ada adik-adiknya kemudian yang lebih gampang untuk dijadikan golden child, bisa aja kemudian rules golden child itu kemudian berubah kepada adiknya. Nah, tadi saya ada menyinggung ya, bagaimana si orang tua narsistik itu bisa berubah dengan sangat ekstrim. Jadi, sebenarnya guys ya, ini juga terlihat pada hubungan percintaan. Kalian pernah lihat nggak ada seseorang yang berkata bahwa pasanganku itu sangat mengontrol aku, ya. Kalau aku tuh harus menurut-nurutnya saya sama dia. Kalau saya nggak nurut sedikit aja, pasanganku itu bisa berubah sangat drastis menjadi seperti seorang monster. Dia bisa melakukan abuse yang sangat masif kepada saya. Nah, ini biasanya kan kita sebut
posesif, ya kan? Benar nggak? Nah, ini yang biasanya juga terjadi pada seorang anak tunggal. Anak tunggal itu mengalami kebingungan gitu, bagaimana mungkin satu sisi ketika misalnya dia baik-baik saja, nurutin keadaan orang tuanya, kemudian dia diperlakukan sangat baik, kemudian ketika ada sesuatu yang dia nggak setuju, si orang tua itu, si narsistik itu bisa berubah menjadi sangat monster gitu. Dan ini sangat-sangat sebenarnya sangat-sangat membuat si anak itu frustasi, ya. Tapi ya gimana ya, semua anak itu kan pasti menginginkan orang tua kan menyayangi dia. Sehingga kebanyakan akhirnya anak-anak tunggal itu memang menjadi boneka dari orang tuanya si narsistik tersebut. Dan sayangnya banyak dari mereka akhirnya nggak punya kepribadian otentik. Jalan hidupnya itu dikontrol penuh oleh si orang tua. Dan mereka nggak punya misalnya impian-impian sendiri yang mereka bisa keluarkan. Jadi ini aja yang gue bisa bagiin. Semoga informasi ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.